Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan jumpa lagi kita bersama saya Andi Malarangeng dalam bincang-bincang tentang negara dan kali ini dengan ekonominya, terutama ekonomi kelas menengah. Ini hari ini ada berita dari Lembaga Penjamin Simpanan yang per Agustus 2022. Jadi ini sebenarnya data bulan Agustus tapi baru dikeluarkan sekarang. Bahwa jumlah simpanan di perbankan kita itu 7.765 triliun rupiah jumlah seluruh simpanan di bank. Dan naik sekitar 0,6% dibandingkan periode bulan sebelumnya. Angka ini tumbuh katanya 7,7% dengan jumlah rekening mencapai 495,4 juta jumlah rekening. Tetapi juga dikatakan bahwa dari jumlah simpanan, LPS mencatat bahwa simpanan di atas 5 miliar masih menguasai yaitu 51,8%. Jadi sebagian besar simpanan di bank kita itu di atas 5 miliar. Itu adalah tabungan kelas atas. Dan itu masih tumbuh 1,4% dibanding periode bulan sebelumnya. Yang menjadi masalah adalah bahwa simpanan kelas menengah ini yang baik dari sisi nominal maupun sisi jumlah rekening menurun. Jumlah tabungan kelas menengah menurun, menyusut sebesar 8 triliun rupiah. Dan dikatakan bahwa penurunan pertumbuhan nominal terdapat pada simpanan yang kurang dari 100 juta rupiah. Inilah tabungan kelas menengah jumlahnya kurang dari 100 juta rupiah, yaitu dari jumlah keseluruhannya 970 triliun, kemudian mengalami penurunan 0,9% dibanding ke periode bulan sebelumnya, bulan Juli, yang 978 triliun, sehingga menyusut 8 triliun rupiah. Itu kata LPS. Dan yang kurang dari 100 juta dan juga kurang dari 200 juta mengalami penyusutan 0,5%. Dan ditambahkan lagi bahwa sejak awal tahun ini untuk simpanan yang kurang dari 100 juta memang mulai minus. Pada Januari simpanan tercatat minus 4,25%, Februari minus 0,11%, kemudian di Maret ada positif 0,63%, April tumbuh 7,02%. Nah, bulan Mei simpanan kembali minus 4,6%, kemudian Juni positif 0,12%, Juli 0,29%, dan Agustus minus 0,85%. Yang menarik adalah tabungan kelas menengah yang 100 juta rupiah ke bawah. Ke bawahnya ini adalah termasuklah di situ tabungan yang cuma isinya 1 juta rupiah, 2 juta rupiah, 3 juta rupiah, yang kebanyakan dimiliki ibu-ibu rumah tangga. Dan itu jumlahnya paling besar barangkali, yang tabungan-tabungan kecil-kecil itu. Termasuk kalau Anda punya tabungan 100.000 rupiah cuma di tabungan, itu mengalami penyusutan. Dan mulai tahun ini mengalami penyusutan sejak mulai Januari tahun ini. Walaupun di beberapa bulan ada kenaikan. Yang di atas 5 miliar naik. Yang di bawah 100 juta turun. Ini tampaknya merupakan dampak ekonomi yang arahnya mulai kelihatan. Yang tabungan-tabungan kecil mengalami penurunan
kalau harga-harga naik, kebutuhan hidup tetap, yang kita lakukan pertama kali adalah memakan tabungan. Ibu-ibu rumah tangga yang terpaksa harus membeli makanan, pakaian untuk keluarga, ataupun kebutuhan-kebutuhan sehari-hari, ya terpaksa harus mengambil dari tabungan. Masih bersyukur yang punya tabungan. Yang tidak punya tabungan, terpaksa ngutang. Dan yang tidak disebutkan di dalam LPS tentu saja, bagi mereka yang tidak punya tabungan, tidak punya rekening, dan kemudian terpaksa harus ngutang tetangga, keluarga, teman, untuk melanjutkan hidup. Itulah sebabnya misalnya kadang-kadang pengukuran tingkat kesejahteraan melalui tingkat konsumsi tidak terlalu tepat. Karena tingkat konsumsi itu kan yang diukur adalah konsumsinya. Tapi dari mana sumber konsumsi itu? Apakah dari ngutang, atau dari tabungan, atau penghasilan sendiri? Tidak dijelaskan. Nah, tapi dari data LPS ini kita bisa melihat bahwa tergerusnya tabungan kelas menengah yang di bawah 100 juta rupiah. Yang menengah atas sedikit yang punya tabungan di atas 200 juta rupiah pun juga turun juga. Yang naik adalah tabungan kelas atas yang di atas 5 miliar. Yang mendominasi memang tabungan kita. Ya, di Indonesia golongan menengah ke atas yang lebih kaya memang masih bisa lebih survive, bahkan mungkin ketika ekonomi mulai tumbuh kembali setelah pandemi, paling cepat untuk mendapatkan keuntungan dan pertambahan tabungan tentu saja. Yang masalah adalah mereka-mereka yang menengah dan menengah ke bawah terutama. Yang dalam kategori di LPS ini adalah tabungan kelas menengah. Yang isinya beberapa juta rupiah. Nggak sampai 100 juta rupiah. Yang dalam keadaan tertentu terpaksa harus mengambil dan memakan tabungannya. Harga naik terus. Inflasi di mana-mana karena ya tentu saja harga BBM yang dinaikkan, walaupun harga minyak dunia turun, akan memacu inflasi di mana-mana. Tahun depan diprediksi inflasi di dunia juga akan terus naik, bahkan di beberapa negara akan mengalami resesi. Pertumbuhan ekonomi kita akan menurun di tahun 2023. Ini data Agustus, kita belum tahu September, Oktober, nanti Desember, Januari, November, Desember. Intinya tampaknya arahnya, kalau kita lihat dari data LPS itu, yang akan cepat tergerus adalah tabungan-tabungan kelas menengah. Tabungan-tabungan yang jumlahnya kecil-kecil di bawah 100 juta rupiah. Cuma memang kategorinya di bawah 100 juta. Cuma komposisi di bawah 100 juta itu mulai dari yang cuma 100.000 rupiah, barangkali 10.000 rupiah, mungkin tidak ada yang 10.000 rupiah, tapi yang paling tidak 100.000 rupiah, barangkali karena harus ada biaya rekening kalau nggak digunakan terus kan, kalau tidak salah ada biaya administrasinya. Apalagi bunga sekarang cenderung 0%. Maka ini tabungan ibu-ibu, tabungan UMKM, tabungan mahasiswa, jumlah rekeningnya juga menurun karena mungkin sudah ya kalau isinya kosong setiap sekian lama kan akhirnya ditutup karena ada biaya administrasi juga. Jadi jumlah rekening menurun yang di bawah 100 rupiah, jumlah nilai juga menurun. Ini terus terang sangat memprihatinkan. Dan kalau ini berlangsung lagi sampai 2023, 2024, bagaimana nasib bangsa ini? Yang kelas menengah ke bawah turun terus tabungannya, bahkan barangkali susut,
habis, yang tidak punya rekening ngutang, sementara yang 5 miliar ke atas naik. Ini tidak sehat. Struktur ekonomi yang tidak sehat. Kalau ini berjalan terus, ini mestinya menjadi pekerjaan rumah dari pemerintahan Pak Jokowi yang sekarang ini masih berjalan. Sampai 2 tahun lagi, sampai 2024. Ini mestinya yang harus menjadi fokus dari pemerintahan sekarang ini, ketimbang terlibat dalam urusan hiruk-pikuk, mau menjadi pencapresan dan mau menjadi kingmaker dan sebagainya. Urusan ekonomi rakyat. Fokus menjalankan tugas pemerintahan. Kalau tidak, sekali trennya begini. Ini trennya begini. Yang ke atas, yang ke bawah. Kalau ini begini terus, gila. Seakan-akan ada tales of two countries. Meminjam istilah Charles Dickens. Tales of two cities. Kita berharap sebenarnya pemerintah bisa memberikan solusi, harga-harga bisa segera turun, harga BBM, kalau memang harga minyak dunia turun, ya turunkanlah. Supaya kemudian inflasi terjaga, daya beli tetap ada, dan penyusutan, penurunan tabungan-tabungan kelas menengah bisa ada solusinya. Karena ini tidak bisa dibiarkan begini terus. Ini tren masih awal nih. Saya ini tren awal, tapi sudah menunjukkan arah. Lebih baik tren itu kita hentikan segera, supaya tidak makin lebar jurang pemisah itu. Dan tidak makin kecil dan menyusut mereka-mereka yang kelas menengah ke bawah ini. Itu yang kita harapkan. Jadi, karena memang itu juga tugas pemerintah. Tugas pemerintah itu adalah melindungi, melayani, dan meningkatkan taraf hidup rakyatnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada solusi segera sebelum tren ini makin melebar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.